Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Andriana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata visi guru penggerak modul 1.3. Tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak mengimplementasikan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Visi guru penggerak yaitu peningkatan metode pembelajaran dengan menggunakan IT yang berdaya saing global berlandaskan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yaitu mengembangkan budaya literasi dengan menggunakan media teknologi yang inovatif dan kreatif. Prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak setelah dilakukan revisi, yaitu Digital Rating and Inovasi Literasi Culture. Tahapan aksi nyata terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Perencanaan. Tahapan yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini adalah koordinasi bersama Bapak Prihatin Widianto selaku PLT Kepala SMK Negeri 3 Purwokerto. Bapak ini saya akan sedikit menyampaikan rencana saya ke depannya di tema visi guru penggerak. Saya langsung Bapak, saya langsung masuk ke visi SMK Negeri 3 Purwokerto. Di sini SMK kita memiliki visi SMK Negeri 3 Purwokerto yang smart dan berseri. Nah, dari kata smart dan berseri ini saya juga membaca visi dari perpustakaan, yaitu mewujudkan perpustakaan SMK Negeri 3 Purwokerto sebagai sarana pencetak generasi bangsa yang berbudaya belajar sepanjang hayat. Dari visi tersebut saya mengambil inovasi untuk visi saya secara pribadi untuk mengembangkan budaya, mungkin bisa diimplementasikan ke sekolah dan juga peserta didik, yaitu meningkatkan budaya literasi dengan menggunakan media teknologi yang inovatif dan kreatif. Dan di sini saya diminta untuk merevisi visi tersebut menjadi digital rating and inovasi literasi culture. Di sini nanti saya akan menggunakan media IT, menggunakan digital rating. Jadi anak menulis pembelajaran kecantikan saya, dan saya akan mengenalkan blogging ke anak-anak. Jadi nanti hasil dari literasi anak sesuai dengan mata pelajaran saya. Mata pelajaran saya itu dasar-dasar kecantikan dan sifat. Di dalamnya ada 8-9 modul. Di situ ada modul anatomi dan fisiologi. Nah, ini kan biasanya modul anatomi dan fisiologi itu dianggap pembelajaran yang mengerikan, jadi adalah seram gitu, menghafalkan tulang, otot, kemudian
dan lain sebagainya, mungkin Bapak bisa memberikan tambahan atau masukan kritik dan lain Jadi intinya gini ya, jadi setiap institusi, setiap sekolah pemain kita SMK yang punya visi sendiri, di masing-masing kompetensi juga ada visi. Bahkan kalau kita berbicara yang kecil ada masing-masing individu itu pasti punya visi. Kalau dengan di perpustakaan, kemudian di kecantikan itu juga punya visi. Intinya secara umum seorang guru, apalagi guru penggerak, itu adalah agen-agen perubahan di setiap lingkungannya. Bagaimana perubahan itu mendasari setiap gerak langkah seorang guru itu membawa iklim positif, membawa perubahan bagi lingkungan sekitar. Kita selaku guru, perubahan itu yang paling kita harapkan adalah perubahan yang kita kepada anak didik kita, perubahan positif itu. Sehingga dengan balutan teknologi yang sekarang sudah di semua lini kita rasakan, artinya kita harus mengadopsi itu sebagai satu kelebihan perkembangan zaman yang ada sekarang, bahwa teknologi adalah menjadi satu tool yang bisa menambah kita dalam melengkapi proses-proses perubahan yang ada. Sehingga betul kalau di perpustakaan itu sekarang ada yang namanya digital library, kemudian ada yang namanya sistem informasi perpustakaan. Itu dua modul yang berbeda. Yang satu itu digital library, itu bagaimana perpustakaan itu tampil dengan model digital. Tapi kalau sistem informasi perpustakaan itu adalah bagaimana user internal yang ada di satu lingkungan itu menggunakan perpustakaan itu dengan alat-alat digital. Contohnya kalau mau pinjam buku nggak perlu petugas itu mencatat, tapi cukup di scan atau kemudian nanti sistem otomatis akan membaca. Seorang siswa meminjam buku pada hari Senin, maka otomatis nanti di sistem itu akan bicara nanti mengembalikan maksimal tanggal berapa itu akan bisa. Ketika mengembalikan terlambat, maka di sana akan ada catatan terlambat dan sebagainya. Di sistem informasi. Tapi kalau digital library itu menampilkan informasi tentang perpustakaan itu secara digital, sehingga apapun buku yang ada di perpustakaan yang manual itu kalau bisa ada versi digital. Kemudian kelebihannya adalah kita bisa menambah ribuan koleksi buku yang tidak ada buku fisiknya di perpustakaan. Itu nanti dimasukkan ke dalam digital library. Literasi yang kita siapkan di digital library itu akan membantu anak-anak berpikir bahwa kita sebenarnya punya sumber daya yang luar biasa. Di sana nanti anak-anak akan bisa dilatih untuk adaptif dengan teknologi dan mampu untuk berkolaborasi dengan yang ada, bahwa di luar itu kita ada sumber daya yang tidak terbatas, bisa dicapai oleh anak-anak. Seiring dengan smart berseri yang kita punya, visi kita sekolah itu artinya anak-anak diharapkan siap kerja dan mandiri, adaptif, kemudian religius, tangguh dan seterusnya ya, bersih, sehat, rapi. Dan saya mengambil dua kata yang menurut saya adalah tiga kata ya, yaitu mandiri, adaptif dan tangguh. Ini yang menjadi keywordnya menurut saya. Kenapa? Kalau anak-anak sudah terbiasa mandiri, terbiasa menyesuaikan atau adaptif dengan lingkungannya, dan tangguh itu adalah membawa kepada budaya yang lain, budaya kerja, budaya kerapian, kesehatan dan seterusnya. Misalkan tiga komponen awal tadi yang itu sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir. Sehingga monggo untuk terkait dengan kecantikan pun tadi dengan lembar kerja ya, job sheet yang ya digital job sheet yang menurut saya itu bisa juga monggo diaplikasikan ke sana, sehingga anak-anak sekarang sudah mungkin sudah tidak zamannya membawa buku yang berlembar-lembar yang tebal-tebal, tapi mereka hanya membawa gawe mereka di tangan mereka dan sudah bisa mengakses teknologi. Kecantikan pun sama, sekarang banyak sekali model-model yang bisa kita coba kita tampilkan di sana. Artinya sangat harus seperti itu memang sekarang, guru zaman sekarang. Artinya apalagi guru penggerak itu pasti harus membawa teman-teman yang lain untuk bergerak.
ke digitalisasi. Artinya kita sudah beberapa tahun terakhir kita merasakan sekarang mode manual sudah mulai ditinggalkan. Ya, bergerak ke arah digital itu mengadopsi teknologi untuk kepentingan pendidikan kita dan insya Allah melatih anak untuk adaptif dengan teknologi. Literasi anak ini bisa untuk sebagai literatur peserta didik yang lain karena mungkin saya memulainya dari literasi pembelajaran saya secara pribadi dulu. Nanti setelah itu bisa mungkin diagendakan untuk kegiatan literasi di sekolah, tidak hanya 15 menit, mungkin ada waktu yang mungkin 45 sampai 90 menit untuk anak memberikan pemahaman cara penulisan, kemudian pengenalan dan lain sebagainya. Jadi perencanaannya memang jelas. Kemudian memang yang saya gaungkan yaitu pembelajaran kecantikan dulu, baru nanti merambah ke yang lain. Kemudian memberikan aksi nyatanya terlebih dahulu. Jadi setelah ada pemahaman kita, mungkin 1 orang atau 2 orang dulu, kemudian sudah kan mesti ditanya terus goalnya gimana nih kalau sudah seperti ini, pasti kan yang ditanya langsung hasilnya apa kayak gitu. Padahal kegiatan itu kan bertahap, proses menulis juga bertahap, pembelajaran dari modul pertama hingga 9 itu juga butuh waktu 12 bulan. Nah, dari modul 1 sampai seterusnya anak-anak itu memulai kemudian menjadi timbunan pemikiran anak dan hasil pembelajaran itu mungkin arah saya itu berpikir ini saya baru berpikir ya Pak ya, belum saya implementasikan untuk bekerja sama dengan publisher untuk mempublikkan mensosialisasikan, mencetak segala macam bentuk aksi nyata siswa itu mungkin di sekolah dulu, dicetak di sekolah dulu baru ke masyarakat umum, dan mungkin bisa imbasnya di rekan-rekan MGMT se-Jawa Tengah ini. Mungkin harapan saya seperti itu. Jadi memang proses panjang kita melakukan proses digitalisasi itu harus dilalui ya. Jadi intinya dari masing-masing individu punya semangat yang sama dalam digitalisasi. Kemudian nanti kunci suksesnya tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Nana bahwa ada produk atau apa itu ya, hasil akhirnya seperti apa. Itu memang harus dikawal. Jadi misalnya satu contoh, panjenengan ngajar di sini 1 tahun. Kemudian anak-anak sudah mendistribusikan semua pengumpulan tugas-tugasnya melalui misalnya digital worksheet tadi. Kemudian dari situ kita kan punya link ya, link digitalnya ada, link online-nya ada. Nanti dari sanalah nanti anak-anak melakukan proses penyempurnaan produk itu sampai selesai. Tapi ketika produk itu berhenti pada anak dan pada guru, pada panjenengan, itu nanti pasti berhenti. Manfaatnya akan menjadi berhenti juga. Dan nanti harus kolaborasi antara individu guru, kemudian kalau kecantikan berarti melalui kompetensi kalian, kemudian dari kompetensi kalian ke lini sekolah. Lini sekolah kita punya akses untuk branding sekolah ya, ada website sekolah, ada sosial media sekolah. Di sana nanti kita punya peran untuk membagikan di produk-produk yang sudah dihasilkan oleh siswa di tahun tersebut. Nanti di tahun yang akan datang menjadi referensi juga, menjadi literasi bagi adik-adik. Terus juga itu belum berhenti ketika produk anak dinilai selesai kan, tapi nanti itu harus dilanjutkan dengan kolaborasi dengan ini yang lain, mungkin dengan dokumentasi kalian melalui akses ya informasi itu juga dan bisa ya bukan ya betul, bisa kolaborasi dengan guru normatif adaptif juga.
tiap mata pelajaran punya karakteristik digitalisasi yang berbeda. Jika mungkin guru kecantikan yang dibahas apa, guru matematika apa, itu masing-masing nanti punya. Juga mode digitalnya kan berbeda. Ada yang membuat soal online, ada yang mungkin modul, ada sebagainya, itu kita lihat. Artinya sangat mungkin terbuka luas untuk kita melakukan pengembangan. Jadi berkomputer dia dibarengi dengan anak-anak ilmuannya juga masuk. Dan jika hasilnya nanti diikut lombakan untuk literasi sekolah, itu juga bisa membawa nama pembimbing, kemudian juga tentunya SMK Negeri 3 Purwokerto yang imbas dari pembelajaran tersebut. Jadi kan banyak yang terimbas sebenarnya dari literasi. Hanya kata literasi tapi maknanya dalam kalau ditelisik sampai ke akar-akar. Tadi saya menyinggung masalah global phishing juga perlu. Kenapa? Karena konten digital itu akan berakhir ketika sumber informasi, kemudian perangkat digital, kemudian kayak apa ya, teknologi yang lain itu tidaklah ada gangguan. Jadi kita tidak mempunyai backup ya, kecuali kita mencoba backup internal di masing-masing komputer atau dipublish dengan mode cetak untuk bisa. Itu juga harus seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu mengenal kepada komputer itu kan kita punya prinsip ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Artinya kan harus ada ditulisnya, ada bukunya, cetakannya. Kitab suci itu juga kalau nggak ada bentuk fisiknya sampai sekarang nggak tahu. Iya, kan? Iya betul. Maka sekarang mode digital itu menjadi tool alat kita untuk meningkatkan literasi itu, ditambah mode cetak tetap harus ada. Dan mode backup juga untuk kita di sekolah begitu. Terima kasih Pak Widi. Sama-sama. Mungkin sedikit banyak masukan dan mungkin saya ada catatan ya. Berarti butuh ada koreksi dan lain sebagainya. Nanti saya pikirkan kembali. Di sini ada digital library ya. Jadi mungkin yang di sekolah sudah ada. Kemudian saya sudah banyak wawancara, banyak banyak yang saya tanyakan, kemudian banyak media yang saya buka, kemudian aplikasi apa yang sudah ada, yang belum ada, saya kombinasikan. Bapak terima kasih wawancaranya. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Ini amin. Untuk penggerak ini kan bergerak menggerakkan. Terima kasih Bapak. Perencanaan berikutnya adalah berkoordinasi bersama Kepala Perpustakaan, yaitu Bapak Heri Sugianto. Selanjutnya perencanaan koordinasi bersama Kepala Program Keahlian Perhotelan, yaitu Ibu Yuyun Aryani. Dan selanjutnya adalah perencanaan koordinasi yang akan direncanakan dengan jangka panjang, yaitu dengan pihak publisher. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Tahapan kegiatan utama di tahap pelaksanaan, yaitu model pembelajaran kombinasi. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning dan problem based learning. Tahapan yang pertama adalah membaca. Murid dibiasakan membaca contoh cerpen, karya ilmiah, esai, dan lain sebagainya sebagai bahan referensi untuk perbendaharaan kata dan pemantik gagasan tulisan. Tahap yang kedua adalah menerima masalah. Murid menerima masalah melalui gambar yang diterima sebagai pemantik gagasan cerita. Tahap yang ketiga adalah membangun gagasan. Murid membangun gagasan cerita yang akan dibuat berdasarkan gambar yang mereka terima. Tahapan yang keempat adalah menyusun kerangka. Murid menyusun kerangka cerita berdasarkan gagasan. Tahap yang kelima adalah penulis karya. Murid mengembangkan kerangka ke dalam bentuk cerita utuh. Berikutnya adalah tahap yang keenam, presentasi karya.
murid mempresentasikan hasil karya di hadapan teman lain untuk mendapatkan masukan. Tahap yang ketujuh yaitu menerima kritik dan saran. Murid mencatat setiap masukan sebagai bahan pertimbangan revisi karya. Tahap yang kedelapan adalah revisi karya. Murid menerima revisi karya berdasarkan masukan yang telah diterima. Tahap selanjutnya adalah refleksi. Refleksi, melakukan renungan. Memiliki tantangan yaitu masih ada murid yang kesulitan dalam penyusunan sebuah cerita yang menarik. Solusinya adalah memberikan pelayanan bimbingan secara berkelanjutan kepada siswa yang masih merasa kesulitan dalam proses penyusunan. Tahap selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik ini akan disampaikan oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Nuraini dari SMK Negeri 3 Purwokerto, jurusan Tata Kecantikan dan Spa yang diampu oleh Ibu Novi Andriana dengan bimbing modul Praktik Dasar Kecantikan Kulit Konsentrasi Facial. Dari saya pribadi, membuat job sheet saat praktek itu sangat penting. Selain kita dapat belajar tata cara facial, kita juga dapat membaca dan melihat kembali materi yang sudah dipelajari, termasuk bentuk kebanggaan bagi saya. Karena hal tersebut dapat menjadi bekal kita di dunia kerja. Saya Nabila Bella Ramadhani, saya dari jurusan Kecantikan dan Spa di SMK Negeri 3 Purwokerto. Di sini saya akan memberikan pengalaman saya di Kecantikan dan Spa yang diampu oleh Ibu Novi Andriana tentang modul kecantikan kulit, salah satunya adalah perawatan tangan. Menurut saya, praktek perawatan tangan tidak hanya memperbaiki kondisi tangan serta memperindah kuku pelanggan, tetapi juga bisa memberikan pelanggan lebih percaya diri. Selain praktek, saya juga membuat job sheet yang nantinya bisa digunakan adik kelas untuk pembelajaran di Kecantikan dan Spa. Perkenalkan, nama saya Retno Susianti dari SMK Negeri 3 Purwokerto, jurusan Tata Kecantikan dan Spa yang diampu oleh Ibu Novi Andriana. Ada pembelajaran dasar-dasar kecantikan dengan modul praktik dasar kecantikan kulit. Salah satu konsentrasinya adalah nail art. Pembelajaran mengenai nail art membantu saya dalam mengasah keterampilan mendesain kuku dan menuangkan gambar pada sebuah kuku. Dalam pembelajaran dasar-dasar kecantikan, selain praktik, saya juga membuat job sheet yang bisa berguna sebagai panduan atau sarana literasi bagi adik tingkat. Selain itu, banyak juga ilmu yang saya dapat seperti kedisiplinan, ketelitian, dan kerapian. Perkenalkan, nama saya Gali Jubudi Agustina dari SMK Negeri 3 Purwokerto, jurusan Tata Kecantikan dan Spa. Pada mata pembelajaran dasar-dasar kecantikan dan spa yang diampu oleh Ibu Novi Andriana dengan modul praktik dasar spa kategori masa 10. Bagi saya, job sheet sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi dan dapat juga menjadi patokan dalam kegiatan praktikum. Selain itu, job sheet juga akan berguna untuk adik tingkat dalam pembelajaran kecantikan dan spa, seperti mempelajari kedisiplinan, kebersihan, serta kerapihan saat praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tugas saya kali ini. Visi Guru Penggerak Aksi Nyata Modul 1.3. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru Penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.